Ini beneran ini kamus bahasa Melayu? Kok ada bahasa Sundanya segala? Apakah kalian mengetahui bagaimana mengucapkan kosakata perlente ini kalau kalian tidak mendapatkan informasi dari Indonesia? Tidak mungkin. Karena kalau hanya menurut kalian, maka perlente ini kalian akan mengucapkan perlinti. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini. Kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang baru melihat kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat tautan di video episode 149. Di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan berhenti mengatakan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Mengapa? Teman-teman bisa melihat video episode 149. Kemudian, untuk teman-teman yang juga baru bergabung dan baru melihat kanal YouTube ini dan bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Maledes, teman-teman bisa melihat di episode 230. Di dalam episode tersebut, saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan warganet tetangga sebelah ini menjadi warganet Maledes. Sekali lagi, kepada warganet Maledes terutama yang baru bergabung, nggak usah ngebacot dulu. Lihat dulu kedua episode tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa saya akhirnya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan saya menyebutkan Maledes. Ya, teman-teman, sebelum saya berbicara tentang kosakata, izinkan saya untuk membacakan komentar dari teman warganet Indonesia. Kosakata asli Maledes, taya jadi tayar, beras jadi berus, bicycle jadi basikal. Inilah bahasa asli karya mereka. Oh iya, kalau teman-teman perhatikan ya, jejak sejarah apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ketika mereka belum dipengaruhi cara pengadopsian sebuah kosakata asing. Aslinya mereka, bagaimana cara mereka mengadopsi kosakata asing, ya seperti yang dituliskan oleh warganet Indonesia ini. Taya jadi tayar, brush jadi berus, bicycle jadi basikal, hospital jadi hospital, section jadi seksen, korupsi jadi corruption. Itu adalah aslinya mereka, bagaimana mereka mengadopsi sebuah kosakata. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah adopsi. Adopsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Definisi kedua berkaitan dengan istilah hukum, penerimaan suatu usul atau laporan, misalnya dalam proses legislatif. Kemudian istilah hukum lagi, pemungutan. Sedangkan mengadopsi, di mana saya berkali-kali mengucapkan kosakata ini, mengadopsi yaitu mengambil, mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Yang kedua, memungut. Bahasa Indonesia juga mengadopsi kata asing, itu sebagai contohnya. Kemudian definisi ketiga, menerapkan, menggunakan atau mengikuti saran, pemikiran, dan sebagainya. Diberikan contoh, masyarakat sudah mulai mengadopsi pemikiran yang berorientasi masa depan. Apakah ada kosakata adopsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Adopsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu tertulis pengambilan anak orang lain menjadi anak sendiri, pengambilan sebagai anak angkat. Itu saja definisi adopsi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dituliskan dengan sangat jelas bahwa itu adalah kosakata Indonesia Belanda. Itu kosakata bahasa Indonesia, bukan Indonesia Belanda. Mengapa? Dalam bahasa Belanda tertulisnya ADOPTIE. Jadi kalau dituliskan itu Indonesia Belanda tidak tepat. Adopsi itu sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda, ya. Kenapa malu nuliskan Indonesia aja gitu ya? Dan teman-teman, jika nanti di edisi berikutnya mempunyai definisi adopsi selain apa yang tertulis di dalam kamus ini, berarti definisi tersebut meniru
apa yang tertulis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata kedua, dalam bahasa Indonesia, cewek, yaitu sebutan untuk wanita atau perempuan yang masih muda, gadis. Dia cewek yang manis dan rupawan, contoh kalimatnya. Kemudian contoh kedua, cewek itu bisa berarti pacar atau perempuan. Dia sudah punya cewek. Lawan katanya apa? Cowok. Apakah ada kosakata cewek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada, teman-teman. Namun, yang menarik, kosakata cewek yang sudah umum digunakan di Indonesia tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, tapi kosakata yang berkaitan dengan cewek dalam bahasa Sunda itu justru ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, yaitu apa? Awewe. Teman-teman bisa melihat sendiri, itu adalah bahasa Sunda dan dituliskan itu sebagai perempuan. Sebentar, ini beneran ini Kamus Bahasa Melayu. Kok ada bahasa Sundanya segala? Dan awewe itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa, teman-teman? Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini juga lebih Sunda ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata berikutnya. Ini kosakata yang sebenarnya udah lama banget digunakan ya. Mungkin saat ini sudah jarang digunakan orang. Kosakata itu adalah perlente. Perlente itu mempunyai bentuk tidak bakunya parlente. Didefinisikan apa? Tampak gagah, bagus, apik, tampan, rapi, necis. Ia diperkenalkan dengan seorang pemuda yang berpakaian perlente. Kedua, suka berpakaian rapi. Nah, apakah ada kosakata perlente di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Kan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu kalau bisa menyalin tempel, copy paste semua kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perlente di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes didefinisikan sebagai suka memakai pakaian cantik-cantik, gagah, kacak, lawa. Kemudian definisi kedua itu bijak berkata-kata. Lu nyontek ini dari mana sih? Definisi pertama di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu jelas menunjukkan bahwa mereka mengkombinasikan dua definisi yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun definisi kedua, kosakata perlente, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah definisi mengarang bebas. Mengapa? Karena dituliskan itu sebagai bijak berkata-kata. Mana? Oh, dia sangat perlente. Maksudnya dia sangat bijak berkata-kata gitu. Khalil Gibran seorang perlente. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Khalil Gibran adalah orang yang tampak gagah, bagus, apik, tampan, rapi, necis, suka berpakaian rapi. Kalau untuk di Maledes, Khalil Gibran seorang perlente. Bisa dikatakan seorang yang bijak berkata-kata. Maledes, kalian ini ngarang bebasnya dari mana? Dan yang menarik, teman-teman, kosakata perlente itu dituliskan sebagai kosakata natif di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Saya mau nanya dong kepada warganet Maledes, emang kalian pernah mengetahui kosakata perlente ini? Emang kalian pernah menggunakan kosakata perlente ini? Ingat loh, kosakata perlente ini dituliskan natif di dalam kamus kalian. Dan berikutnya, kalian kan kalau mengeja huruf echo, kan kalian mengejanya i. Apakah kalian mengetahui bagaimana mengucapkan kosakata perlente ini kalau kalian tidak mendapatkan informasi dari Indonesia? Tidak mungkin. Karena kalau hanya menurut kalian, maka perlente ini kalian akan mengucapkan perlinti. Perlinti, itu maksudnya perlente. Dan teman-teman perhatikan ya, cara menuliskan huruf E-nya mereka itu diberikan tanda atas ya. Nah, pertanyaannya itu sederhana. Seharusnya kalian yang mengeja huruf echo itu sebagai I, seharusnya kalian nggak ada masalah. Mau etaling atau pepet itu seharusnya kalian nggak ada masalah. Kalian mengucapkan echo, itu itu kan I. Jadi nggak ada urusannya kalian mau etaling atau pepet, itu nggak ada masalah kan harusnya. Artinya apa? Kalian tuh ambigu. Huruf echo, yang kalian mengucapkannya I, tapi justru kalian juga perlu memberikan tanda agar bisa membedakan ini atau E. Jadi ejaan kalian tuh ejaan apa sih sebenarnya? Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Indonesia kata bahasa Indonesia.
Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?